Besar yang maha tinggi, yang maha agung, Tuhan kami pencipta langit dan bumi, El Sebaot. Saat ini kami merendahkan hati kami, mau beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha kudus, El Kados. Kami tidak sanggup menghampirimu karena kedagingan kami, namun Tuhan, jika Engkau menguduskan, menyucikan kami, semuanya pasti Tuhan mampukan. Kami bisa bertemu denganmu dengan Roh Kudus, Ruach HaKodes, tanpa satu pun tidak terlewati Tuhan olehmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, kami yakin sudah menerimanya, dan Tuhan akan memberikannya. Terima kasih. Berkati ibadah kami ini, jauhkan roh-roh pengganggu dalam jiwa dan batin kami dan tempat ini. Di tempat rehabilitasi ketergantungan narkoba di Provinsi Sumatera Utara ini. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, layakkanlah kami yang melayani mereka, agar semua orang yang terlayani mendapatkan anugerah pengasihan dan pengampunan. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Apa lagi permintaan yang paling suka? Bebas saja. El Shaddai. El Shaddai.
Coba, ada yang tahu lagi? El-Jireh, Elohim yang maha menyediakan segala yang kita perlu. El-Elyon, Elohim yang maha tinggi. El-Gibor, Elohim yang maha perkasa. El-Samad, Elohim yang maha hadir di semua hati dan tempat. El-Elyon, Elohim yang maha esa. Ada banyak. Jadi saya mau katakan ini bukan bahasa roh, tapi ini bahasa asli. Orang Israel menyebut, termasuk Adonai Elohim, termasuk Shalom. Itu semua bahasa mereka yang terkadang di gereja kita tidak menyebut. Jadi tidak ada salahnya. Kita lanjutkan bernyanyi lagi. Ada lagu pilihan. Apa tadi? Kasih dari surga memenuhi hati. Kasih dari Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku. Luar biasa, kita ulangi lagu ini lebih sungguh lagi. Apa judulnya? Bapa engkau sungguh baik. Bapa engkau baik.
tidak panjang-panjang. Menjelang tahun 1990. Siapa yang belum lahir di situ? Angkat tangan yang belum lahir 1990. Ini sudah lahir? Lebih banyak belum lahir ya. Saya dulu memiliki rumah apartemen Bata Merah, ada lagi Bata Merah. Bata Merah Blok 25 di Jakarta. Saya masih anak muda. Saya sudah melayani sejak SMA kelas 2. Waktu itu saya baru sarjana setelah selesai 85. Saya juga sudah seorang pengkhotbah. Saya mau saksikan seorang laki-laki berperilaku perempuan waria. Tidak salah kalau saya sebutkan marganya Siagian, marga suku saya juga. Waktu itu malam dia bertengkar dengan kekasihnya, laki-laki tulen. Karena di samping blok saya itu ada lapangan yang biasa orang pacaran. Terus saya dengar orang ribut-ribut, saya turun dari lantai 3. Saya bawalah dia ke apartemen saya lantai 3. Terus terang memang saya jijik secara manusia. Parfumnya pun parfum murahan, bedaknya pun saya kira sembarangan menor. Terus rambutnya unik. Tapi ya Tuhan, biarkanlah. Saya di situ sendiri. Saya sering juga menerima orang ke tempat saya walaupun saya sendiri. Saya layanilah dia. Singkat cerita, laki-laki ini sudah mengaku akibat tekanan yang begitu berat. Silakan dulu. Laki-laki ini mengalami tekanan yang begitu berat dalam rumah tangganya. Larilah dia. Bagaimana orang memandang dia luar biasa dengan cara jadi bencong lah dia. Kita tahu kan kalau ada bencong kan disorakin anak-anak, dan sebagainya. Itu kebanggaan dia. Ini menjadi konsumsi sehari-hari karena dia merasa artis dan sebagainya. Larutlah dia hidup dalam dunia bencong. Dia pacaran bukan wanita normal, laki-laki normal. Karena laki-laki ini menganggap dia wanita. Singkat cerita, terjadilah pertobatan maham itu. Tuhan memakai lidah saya. Kau itu Gabriel. Kau itu laki-laki perkasa. Tuhanmu adalah El Gibor yang saya katakan tadi. Tuhan yang maha perkasa, bukan bencong. Tuhanmu betul-betul seorang yang jaya dan perkasa. Namanya Yesus Kristus. Kau harus laki-laki. Kau dilahirkan laki-laki, jadilah laki-laki. Singkat cerita, bertobatlah, menangis. Siaplah dia meninggalkan dunia bencongnya ini, menginap malam itu sama saya. Kita bicara sudah sampai subuh. Akhirnya boleh bilang tidak tidur lagi. Di Jakarta 5 pagi udah terang. Jam 5 pagi udah terang. Azan jam 4. Turunlah kami ke bawah. Bersedialah rambutnya. Saya cukur waktu itu. Tidak style perempuan lagi. Bersedialah dia menanggalkan BH ciptaannya sendiri, diisi dengan berbagai-bagai kapas. Yang lucu. Mungkin saudara tertawa. Saya tidak edukasi kepada mereka, termasuk anting-anting dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, saya jijik sebetulnya secara manusia, termasuk melihat gay paling jijik saya. Tapi karena Tuhan,
Harus saya mengasihi dia seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Segala pakaian wanita dibuka saat ini. Dan saya sudah persiapkan korek api dan minyak tawar. Maukah kau membakar ini dalam nama Yesus? Dia Pak. Orang nggak tahu, pagi-pagi kami sudah melakukan ibadah di bawah. Terjadilah pertobatan, segala aksesoris kewanitaannya itu dibakar, tantan dari bertobat. Saya mau kepada kawan, tidak susah mengartikan hukum Taurat. 10 The Ten Commandments. Tidak susah mengkombinasikannya itu kepada hukum yang utama, yang pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang diajarkan oleh Yesus pada saat dia hidup sebagai manusia. Bukan berarti hukum Taurat disingkirkan, bukan. Tetapi disitulah seluruh hukum Taurat itu dijalankan. Saya singkat saja ini testimoni. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, saya bilang, kau diciptakan laki-laki. Kau mau nggak mulai saat ini jadi laki-laki normal? Mau Pak Pendeta? Itulah artinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap jiwa raga apapun. Jangan engkau rubah akhlakmu, mentalmu, bahkan ragamu engkau rubah. Ingat lu cinta Luna? Ingat kan? Jumpa di pelangi, laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Hanya ada di Indonesia. Luar biasa Indonesia ini memang. Gak ada di negara lain seperti itu. Baru saja yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Kamu ketahuan. Itu ada lagu kan? Ingat kan? Kamu ketahuan. Iya, sama kita ya. Luar biasa Tuhan itu bikin mereka bertobat lewat pernikahan pasti. Hormati Tuhan Elohimmu, penciptamu, dengan menjaga keutuhanmu, kawan. Termasuk seleramu, jangan selera wanita, tetap seorang laki-laki. Kau rubah, berarti engkau berdosa. Itu kesaksian saya itu panjang pengertian. Sudah melanggar hukum Taurat yang pertama. Karena dia mempertuhankan bencong, bukan Tuhan yang El-Gibor, yang perkasa. Itulah kesaksian saya. Sebetulnya mau saya perpanjang lagi. Salah satu bukti kalau kita mengasihi pencipta langit dan bumi, hargailah kodratmu. Laki-laki, betullah sebagai laki-laki, perempuan hendaklah sebagai perempuan, termasuk nafsu. Nafsu bukan hanya seks, nafsu termasuk gaya. Jangan Anda kira saudara hebat kalau memakai narkoba lagi. Justru saudara dinilai manusia yang gagal. Saya merokok dulu zaman SMP, merasa hebat saya. Nakalnya saya SMP lah saya melacur di Kampung Keling. Tahu Kampung Keling? Mantan dari situ. Salah dalam Tuhan kita harus buka-bukaan. Karena Tuhan kita kasih suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan mau suka-suka kita ya kita buka-bukaan. Jadi jangan pernah tersinggung mantan dari situ. Amin. SMP saya sudah kenal perempuan di pelacuran.
SMA enggak lagi, SMP saya merokok, tapi saya ditangkap Tuhan untuk tidak merokok pada tahun 79, tanggal 9 Januari 79, tatkala saya melayani seorang pemuda umurnya 37 tahun tersungkur di kaki saya di hadapan pendeta ini. Tuhan, aku bertobat, tidak lagi mabuk-mabuk, tidak lagi Tuhan, mulai saat ini aku bertobat dan tidak lagi merokok. Melihat disebut itu, saya lihat, saya lebih menangis lagi. Tuhan, ampuni saya. Saya masih merokok sebelum melayani pemuda ini. Saat ini juga Tuhan, aku tidak merokok lagi. Tuhan betul. Umurnya 37, saya kalau 79 saya 58 lahir berapa? 21 tahun. Ya, bayangkan. Saya rindu jumpa sama dia. Masih hidupkah? Ya, sering saya cari di YouTube namanya. Saya ingat namanya. Saya rindu. Saya cari di Facebook nggak ada. Saya ingin cari dia di mana dia. Itulah saya mau katakan kepadamu Tuhan, kawan-kawan semua, hormatilah Tuhan Elohimmu dengan menerima apa yang Tuhan kasih kepada. Kalau Tuhan kasih engkau lapar hari ini, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih engkau ada kekurangan, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepadamu banyak pikiran, jangan lari ke rokok. Apalagi tak satu manusia di dunia ini, termasuk dokter, ada faedah merokok. Hanya iblis yang mengatakan. Saya pernah berdebat. Saya singkat saja. Rokok itu adalah kebalikan dari oksigen, itu karbon. Coba Anda tutup kepalamu, bikin plastik, merokok terus. Kokit, mati. Mati kan? Apa bahasa karo mati? Monding. Itulah tidak ada oksigen. Saudara memasukkan lawan daripada oksigen. Kasih air matang di akuarium, mati langsung ikan-ikan di situ. Karena apa? Jawabannya salah. Air itu tidak ada oksigen. Jadi jangan berdebatlah sama saya. Siapa yang mau ambil kesimpulan sekarang ini berhenti merokok? Merokok aja dulu. Angkat tangan. Dan dari yang berani tidak mau merokok lagi, Tuhan berkati. Tuhan berkati saya. Inilah dia berjanji mulai saat ini tidak merokok lagi. Saudara bisa tertawa sama dia. Saudara bisa tertawa sama saya tatkala saya bertobat karena orang bertobat tidak merokok. Saya kasih kesempatan Roh Kudus bicara sama. Siapa yang berhenti mau merokok mulai saat ini? Tidak ada. Silakan keraskan hati. Yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Kabur. Ya. Itulah kesaksian saya. Satu orang terselamatkan berjanji tidak merokok lagi. Tanggal 9 Januari 79 jam 9 malam, itulah hari ulang tahun saya tidak merokok lagi. Gudang garam merah Daniel Pardini. Gudang garam merah rokok dukung Goodbye. Memang saya tidak pernah pakai narkoba, pakai pilihan. Kalau minum tuang, jujur saya, tuang itu enak dan sehat, tapi jangan campur-campur. Saya nggak tahu. Tuang 2 gelas enak, maksimal 2 gelas. Jangan 2 porsi, 2 teko, 2 gelas juga. Saya terkadang pergi ke Paragat itu, banyak sekitar sini. Sudah banyak saya jalan Paragat. Saya mau yang baru turun, saya minum langsung. Di mana-mana saya bilang, siapa bilang tuang itu dosa? Tapi dia makan tiga Ambon. Kalau nggak ada tuang, bukan tiga Ambon namanya. Jadi janganlah fanatik. Banyak gereja fanatik.
Pendeta bisa minum tua di gereja, tapi bukan di lapo tua. Saya benci manusia seperti itu. Jangan munafik lagi. Saya mau ajarkan kepada kalian waktu yang sedikit penghantar khotbah dari pendeta utama agar lebih panjang khotbahnya. Ya, jangan pernah munafik. Tetapi makan minum muliakanlah Tuhan. Narkoba nggak bisa memuliakan Tuhan. Rokok pun tidak tahu. Tato pun tidak memuliakan Tuhan. Sekalipun engkau bikin saleh besar-besar di sini dan di belakangmu saleh, bila perlu dijilat bikin saleh. Memang itu memuliakan Tuhan. Yang nampak kau Kristen atau memang gereja mesianik bukan salib kan? Itu tempat lilin itu yang tujuh. Tempat lilin kalau di gereja kan? Itu gereja mesianik bukan salib. Ada sih mesianik gerejanya. Bukan itu memuliakan Tuhan. Karena siapa yang bikin tamu tidak akan layak masuk surga. Betul. Itu bukan kata saya. Kalau memang Tuhan, jangan kau rajin-rajin itu. Yang sudah bertobat. Ya, bertobat. Tuhan mengampuni. Jangan tambah lagi. Itu saya bilang nanti kalau memang Tuhan berkehendak bikin tahu di sini. Kayak lemak anak-anak. Dia tahu saya seorang Kristen. Tapi ke neraka ke bawah. Ada lagi kayak Jesus kata. Jesus melarang kita bikin tato. Amin atau amin? Kita bernyanyi sebelum khotbah.